Hai adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat beribadah ya. Balik lagi dengan Kak Lani di sini. Apa kabar nih adik-adik di rumah? Kakak Lani berharap adik-adik di rumah selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Seperti biasa, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan lagi. Namun sebelum itu kita mau memuji dan menyembah Tuhan dulu ya. Kakak Lani berharap pada saat pujian dan penyembahan pun adik-adik harus tetap memuji dan menyembah Tuhan. Tidak boleh lari sana sini ya. Eits, sebelum memulai kita jangan lupa ya untuk menyerahkan ibadah kita ini nih dari awal hingga akhirnya. Sekarang kita mau sama-sama berdoa nih. Ambil sikap yang benar untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Ayo kita mau berdoa ya. Bapa dalam surga yang kami sembah, kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu di mana Engkau sudah melindungi kami sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Sekarang Tuhan kami mau memuji dan menyembah Tuhan dan juga mau mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati Kak Lani yang menyampaikan agar apa yang disampaikan bisa menjadi berkat buat kami semua yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Adik-adik, kakak mengajak adik-adik di rumah untuk sama-sama berdiri. Kita mau menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan dulu ya. Mari kita sama-sama berdiri. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Yeay. Sekarang adik-adik boleh duduk kembali ya. Kita mau menyembah Tuhan terlebih dahulu. Bapa,ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan.
Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan, atas kebaikan, atas kebaikan. Yeay, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan ya. Sekarang saatnya kita mau fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar tentang apa lagi ya? Oke, tema kita hari ini adalah jangan mengeluh. Tema ini Kakak Lani ambil dari Mazmur 43 ayat 5. Mazmur 43 ayat 5 ini mengatakan seperti ini. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Adik-adik, siapa nih yang di rumah pernah mengeluh atau bahkan sering banget mengeluh? Pada saat mami bilang, ayo belajar, mengeluh, belajar lagi, males nih mau main game. Atau pada saat mami suruh mandi, ayo mandi, males nanti aja mandinya. Males deh disuruh mandi terus. Atau mungkin misalnya nih mami bilang gini, ayo mainannya nih dirapiin. Tadi udah siapa yang bermain, ayo rapiin lagi mainannya. Lalu adik-adik menjawab, tadi yang main bukan hanya saya saja, kan adik juga memberantakan mainan, kok hanya saya sih yang membersihkan? Hayo, siapa yang sering banget mengeluh? Kak Lani juga pernah loh adik-adik mengeluh. Kak Lani kadang-kadang mengeluh kalau disuruh mengerjakan sesuatu. Atau pada saat Kak Lani nih harus disuruh untuk sharing firman misalnya. Aduh, saya kan gak bisa, saya kan belum belajar, aduh gimana ini. Kak Lani kadang-kadang mengeluh. Nah, adik-adik di rumah juga pasti pernah mengeluh kan? Atau mungkin bahkan sering. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar untuk jangan pernah mengeluh lagi. Nah, adik-adik, sekarang Kak Lani ingin menceritakan suatu kisah di mana ada nih seorang anak yang sering banget mengeluh. Ada seorang anak yang bernama Deo. Deo ini sekarang sudah kelas 4 SD. Nah, Deo ini selama pandemi dia itu bersekolah di rumah atau sekolahnya online. Adik-adik di rumah juga pasti sekolah online kan? Nah,
Sama Deo. Deo itu bersekolah dari rumah. Jadi setiap pagi dia menyalakan komputernya untuk dia bisa Zoom sekolahnya. Nah, suatu hari Deo ini pergi kepada ayahnya. Pada saat ayahnya lagi menikmati kopi sambil baca koran gitu kan. Terus Deo ini datang nih kepada ayahnya. Lalu Deo ini bilang sama ayahnya gini. Ayah, saya itu capek deh. Harus tiap hari sekolah dari rumah. Deo pingin sekolahnya kayak dulu lagi onsite. Kalau dari rumah bosen, gak ketemu teman-teman, gak bisa bermain sama teman-teman. Biasanya kalau di sekolah pada jam istirahat, Deo dan teman-teman Deo bermain bersama-sama, sangat bahagia. Tapi karena sekarang sekolahnya dari rumah, jadi malas ayah, terus-terus bosen Deonya. Lalu dia bilang, terus ayah, Deo juga malas banget. Guru-guru Deo memberikan banyak sekali tugas. Tugasnya itu melakukan inilah, mengerjakan itulah, membuat ini, membuat itu. Banyak banget. Deo males ayah. Males banget deh. Kapan sih pandemi ini selesai? Aku pengen sekolah. Aku udah males sekolah di rumah. Aku males mengerjakan tugas. Lalu di hari berikutnya Deo menghampiri ayahnya lagi. Dia bilang nih, ayah, Deo udah males. Deo gak suka nih berada di rumah. Deo harus membantu mengerjakan pekerjaan rumah, menemani adik bermain, terus membereskan mainan yang sudah diberantakin oleh adik. Deo udah males ayah, Deo udah gak mau lagi mengerjakannya. Lalu dia bilang lagi, ayah, saya capek ayah. Saya capek karena saya disuruh menabung. Padahal teman-temanku mereka bebas tuh untuk jajan ayah. Terus Deo juga capek banget. Deo disuruh untuk gak boleh berkata-kata kasar, gak boleh marah. Deo harus sabar. Sedangkan teman-teman Deo boleh memaki-maki, boleh memarah-marah. Terus Deo juga udah capek disuruh diem aja di rumah gak boleh keluar. Padahal teman-teman Deo tuh keluar bermain aja di luar. Deo capek, Deo bosan ayah. Deo juga pingin seperti mereka keluar bermain. Nah adik-adik, Deo mengeluhkan banyak hal. Deo tadi mengeluhkan di mana teman-temannya bisa jajan sementara Deo harus menabung. Deo juga mengeluh teman-temannya bebas untuk berkata apa saja dari mulutnya, dari tingkah lakunya. Tetapi Deo harus benar-benar menjaga mulutnya dan juga menjaga tingkah lakunya. Terus yang berikutnya, Deo juga mengeluh teman-temannya boleh bermain di luar sementara dia harus berada di dalam rumah sepanjang waktu. Nah, tetapi adik-adik, dari semua hal itu tentunya ada hal baiknya dong, ya kan? Deo harus menabung sehingga pada suatu saat nanti Deo bisa membeli apa yang Deo inginkan dari hasil tabungannya. Selain itu, pada saat lihat teman-temannya bermain di luar sana, Deo harus berada di rumah. Tentunya hal baiknya adalah pada saat teman-temannya bermain di luar sana, mereka nggak tahu tuh di mana-mana ada virus, ya kan? Nah, nanti kalau teman-temannya sakit kena virus nih, Deo tetap sehat karena Deo tidak berkerumun. Deo tetap berada di rumah nih, menjaga dirinya supaya dia tidak terserang virus. Nah adik-adik, segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita atau larangan-larangan yang diberikan kepada kita itu tentunya ada maksud baik. Bagaimana menurut adik-adik di rumah? Apakah yang Deo lakukan ini benar? Tentunya apa yang Deo lakukan ini tidak benar ya adik-adik. Adik-adik di rumah juga pasti
pasti mengalami hal-hal yang seperti Deo kan. Harus mengerjakan banyak tugas, harus belajar dari rumah, atau mungkin membantu membereskan pekerjaan rumah. Misalnya nih, ada sampah yang berserakan, adik-adik harus membereskan, mengangkat sampahnya, membuang di tempat sampah. Atau mungkin pada saat bangun, adik-adik harus membereskan tempat tidur. Atau banyak hal yang misalnya adik-adik bisa bantu, adik-adik bantu di rumah. Tentunya pada saat kita belajar dari rumah pasti akan mengalami yang namanya bosan. Tapi kita boleh nggak menjadi marah atau menjadi terus mengeluh karena hal itu? Tentunya tidak boleh dong, ya kan? Karena hal itu terjadi bukan karena keinginan papi mami, bukan karena keinginan ibu dan bapak guru di sekolah, tetapi karena memang keadaan menuntut untuk kita belajar dari rumah. Sekarang ini kan lagi pandemi nih, sedang rentan-rentannya, berbahaya jika kita berkerumun. Nah, kalau kita onsite sekolahnya, kalau kita bersekolah ke sekolah, kita pasti berkumpul kan ramai-ramai. Nah, kita nggak tahu nih virusnya ada di siapa. Kita mungkin gak bawa virus, tapi kita gak tahu kan teman kita mungkin saja membawa virus yang nanti akhirnya kena juga di kita. Nah, jadi boleh gak nih kita mengeluh? Apa nih yang bisa kita pelajari dari kisah Deo hari ini? Setiap kita tentu merasa capek. Pastikan merasa capek karena sekolahnya dari rumah gitu. Harus mengerjakan banyak tugas. Tetapi kita bersyukur karena walaupun lagi masa pandemi kayak gini, kita masih bisa sekolah seperti biasa walaupun via Zoom. Kita masih bisa melihat teman-teman kita, ya kan? Kita juga tidak bisa bermain seperti biasa dengan teman-teman karena memang keadaan sekarang lagi tidak memungkinkan untuk kita bermain. Jadi kita nggak boleh ya belajar mengeluh seperti yang Theo lakukan. Tetapi kita harus terus belajar untuk semangat. Kita harus pagi-pagi bangun, mandi, kita siap untuk sekolah. Kita Zoom, lalu kita mengerjakan tugas tepat pada waktunya. Kalau kita terlalu banyak mengeluh, sepanjang waktu mengeluh, kita sudah membuat hati Tuhan sedih loh. Adik-adik mau membuat hati Tuhan sedih. Kalau disuruh baca Alkitab jangan mengeluh. Males disuruh baca Alkitab lagi. Atau disuruh berdoa. Gak mau, males berdoa. Gak boleh. Berdoa terus nih tiap hari. Mami suruh berdoa mulu. Disuruh baca Alkitab mulu. No, gak boleh mengeluh. Kita harus rajin baca Alkitabnya, rajin berdoanya, agar kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Oke? Nah, kita mau sama-sama belajar ya adik-adik. Kita gak boleh mengeluh, harus tetap semangat, dan kita harus tetap berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu dia ya yang bisa kita pelajari hari ini. Kalani berharap tidak hanya mendengarkan saja nih adik-adik, tetapi kita semua mau mempraktekannya. Nah, sekarang kita akan menutup ibadah kita. Sebelum itu Kalani mau mengingatkan dulu nih kepada adik-adik di rumah. Untuk adik-adik yang belum subscribe channel kita, jangan lupa di subscribe. Pencet tombol loncengnya agar kita bisa mendapat notifikasi ketika Kalani memposting video baru. Pencet juga tombol like-nya, share kepada teman-teman agar banyak teman-teman yang diberkati sama seperti adik-adik diberkati. Oke, sampai di sini dulu ya. Sekarang kita mau ambil sikap yang benar, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah, kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar hal baru lagi, di mana kami tidak boleh mengeluh tentang apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami hanya mau belajar, mau menyenangkan hati Tuhan saja. Ketika kami mau melakukan sesuatu, kami mau melakukannya dengan ikhlas. Bantu kami Tuhan Yesus agar kami bisa menjadi orang atau bisa menjadi anak yang membanggakan hati Tuhan dan membanggakan hati orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi tolong jaga dan lindungi kami sepanjang minggu
minggu ini ke depan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.